Selamat datang di Berita Kilat dari Radio Tempur. Sesuai dugaan, UFC 259 benar-benar menjadi event UFC berangkat terbaik mungkin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sebagai event dengan stake card seperti ini, fans awalnya harap-harap cemas. Mulai dari takut tiba-tiba si Covid menggagalkan pertandingan, takut tiba-tiba ada fighter yang gagal memotong berat badan, atau musibah-musibah apes lainnya. Tapi ternyata semua fighter sehat walafiat dan menuntaskan kewajiban weigh-in mereka. Satu-satunya fighter yang kelebihan berat badan adalah Askar Askarov yang berada di berat 127 pounds, yang mana tidak memenuhi toleransi berat badan kelas flyweight. Namun setelah diberikan waktu, Askar Askarov berhasil memotong berat badannya tersebut, sehingga partainya dengan Joseph Benavidez terselamatkan. Meskipun demikian, Askar Askarov akan didenda pemotongan 20% dari bayaran yang ia terima. Tapi kesimpulannya, semua pertandingan yang direncanakan UFC berhasil terlaksana. Dan sekarang kita masuk ke prelims UFC 259. Seperti yang gue katakan di video Fight Week kemarin, prelimsnya UFC 29 ini bagaikan UFC Fight Night. Dana White sendiri kesulitan memberikan bonus Performance of the Night. Pasalnya, 4 pertandingan awal di early prelim saja langsung dibanjiri dengan kemenangan finish. Dan untuk prelim sendiri, dibuka dengan pertandingan flyweight antara Rogerio Bontorin melawan Don Bling Kai Kara France. Pertandingan ini sangat memutar-mutar perasaan kita. Sejak menit pertama, Rogerio menekan France hingga ke tembok pagar, kemudian berhasil membantingnya ke lantai. Rogerio pun langsung mendapatkan punggung France yang membuatnya memutuskan untuk melakukan rear naked choke. Namun France terus bertahan selama hampir 1 ronde penuh, dan ketika berhasil lepas, France langsung mendaratkan combo strike uppercut strike tangan kanan yang membuatnya menang di 5 detik terakhir ronde pertama. Kocaknya, mungkin karena masih terbakar adrenalin berhasil selamat dan berhasil menang melalui knockout, Kai Kara France meledek Rogerio yang masih terkapar di kanvas. Pertandingan selanjutnya juga datang dari kelas flyweight. Ranking 2 yang juga seorang mantan title contender Joseph Benavidez melawan ranking 3 Bullet Askar Askarov. Meskipun memasuki umur tua untuk kelas flyweight, Joseph Benavidez masih layak untuk disebut sebagai fighter elite UFC flyweight. Pasalnya, jika melihat rekor MMA Joseph, semua kekalahannya datang dari para juara seperti Dominick Cruz, Demetrius Johnson, dan Deiveson Figueiredo. Tapi lawan yang dihadapinya hari ini adalah sosok masa depan bagi kelas flyweight itu sendiri. Dia adalah Askar Askarov, pegulat asal Dagestan yang memiliki rekor tak terkalahkan 13-0. Seperti pegulat elit pada umumnya, mereka mampu menentukan jalan pertandingan. Dan itulah yang terjadi. Askar Askarov menguasai pertandingan dan mengantongi penilaian juri 27-30, 27-30, dan 26-30. Sehingga Askar Askarov menang unanimous decision atas Joseph Benavidez. Habib pun mengucapkan selamat pada rekan satu kampungnya ini. Melalui Twitternya, ia berkata, Askar Askarov adalah juara Paralimpik dan salah satu yang terbaik di MMA. #Dagestan Power. Gua awalnya agak kaget melihat cuitan Habib ini. Karena yang kita tahu, Paralimpik adalah sebuah pertandingan olahraga seperti Olimpik, namun ditujukan bagi para penyandang disabilitas, baik cacat fisik, mental, maupun sensorial. Dan setelah browsing-browsing, ternyata memang benar, Askar Askarov memang terlahir tuli. Selanjutnya, dari kelas bantamweight, Kung Fu Monkey Song Yadong melawan Kyler Matrix Phillips. Kedua fighter ini memiliki rekor tak terkalahkan di UFC. Selain itu, kedua fighter ini pun terbilang fighter yang sangat muda untuk bisa berlaga di promotor selevel UFC. Kyler Phillips baru berusia 25 tahun, sedangkan Song Yadong baru berusia 23 tahun. Usai kemenangan kontroversialnya atas Marlon Vera, Song Yadong masuk ke jajaran top 15 UFC Bantamweight. Namun kemarin, ketiga juri tidak lagi memihak Song Yadong setelah memberikan kemenangan pada Kyler Phillips dengan penilaian 28-29 dari ketiga juri. Dan terakhir, prelims ditutup dengan pertandingan dari kelas bantamweight. Sang mantan juara Dominick The Dominator Cruz melawan Casey Kenny.
Dominic Cruz bisa dibilang terjun bebas dari posisi yang sebelumnya memperebutkan sabuk juara melawan Henry Cejudo, kini justru bertanding di prelims. Dominic Cruz adalah salah satu figur yang berperan penting dalam perkembangan MMA di dunia. Ia adalah fighter pertama yang mempopulerkan footwork sebagai senjata berbahaya di MMA. Dan nampaknya, kecepatan dan footwork Dominic Cruz masih tersisa, meskipun usianya sudah lanjut dan absennya dari oktagon selama 4 tahun kemarin. Dua juri memberikan penilaian 29-28 untuk kemenangan Dominic Cruz, dan entah mengapa satu juri justru memberikan penilaian 27-30 untuk kemenangan Casey Kenny. Sehingga Dominic Cruz menang split decision atas Casey Kenny. Dan sekarang kita masuk ke main event. Main event dibuka dengan pertandingan kelas light heavyweight, ranking 2 Thiago Marreta Santos melawan Alexander Rocket Rakic. Dan bisa dibilang pertandingan ini merusak adrenalin yang terus dipacu sejak early prelims dibuka. Di early prelims semua petarung seolah mengeluarkan kemampuan mereka habis-habisan, sehingga early prelims dan prelims dibanjiri dengan kemenangan knockout maupun submisi. Namun kedua fighter light heavyweight ini bermain terlalu berhati-hati. Selama 15 menit penuh, kedua fighter ini memang bertukar pukulan dan tendangan. Namun tidak ada dari tendangan maupun pukulan tersebut terasa signifikan. Setelah menyaksikan dan melihat data statistik dari pertandingan ini, gua rasa seri atau split decision lebih layak untuk pertandingan tipis ini. Namun ternyata ketiga juri memenangkan Alexander Rakic. Gue sendiri sangat menyayangkan kekalahan ini dari Thiago Santos. Pasalnya ia adalah satu-satunya orang yang pernah membawa Jon Jones pada kemenangan split decision. Dan juga satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Jan Blachowicz meskipun Jan sudah diberkati tali bekas gantung diri. Semoga Thiago Santos bisa memperbaiki dirinya, sehingga suatu hari nanti kita bisa melihat rematch ya dengan sang juara Jan Blachowicz. Kemudian main event dilanjutkan dengan pertandingan kelas lightweight, Islam Makhachev melawan Drew Dober. Sebelum pertandingan, Khabib sudah mengumumkan bahwa Islam akan menjadi masa depan bagi divisi lightweight ini. Sebagai pegulat asal Dagestan sekaligus anak didik almarhum Abdul Manap, tentu saja semua tahu game plan apa yang akan Islam bawa ke pertandingan ini. Dan sama seperti Khabib, semua orang termasuk Drew Dober tahu apa yang akan Islam lakukan. Namun Drew Dober tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Bahkan di ronde pertama, Islam hampir mendapatkan Dober dalam posisi armbar. Namun Dober berhasil bertahan hingga bunyi bel tanda berakhirnya ronde pertama menyelamatkan tangannya. Namun keselamatan itu tidak berlangsung lama. Di menit pertama ronde ketiga, Islam Makhachev menghabisi Drew Dober dengan arm triangle choke. Luapan ekspresi kebahagiaan nampak dari Khabib Nurmagomedov. Sepertinya Khabib sekarang lebih nyaman menjadi seorang pelatih ketimbang petarung. Dalam post-fight interviewnya sendiri, Islam menginginkan dua nama, antara Tony Ferguson atau Rafael dos Anjos. Buat gue pribadi, dilihat dari ranking dan sejarah Islam, lawan yang paling tepat untuknya adalah Rafael dos Anjos. Mengingat mereka pernah dijadwalkan sebelumnya dalam UFC Vegas 14. Namun Islam menarik diri dengan alasan yang sampai sekarang belum diketahui. Dan sekarang kita masuk ke title fight pertama, pertandingan perebutan sabuk juara UFC Bantamweight Peter Normercian melawan Aljamain The Fangmaster Sterling. Sejak face off ketegangan bisa kita rasakan dari mereka berdua, dan semua itu dibawa sampai ke dalam oktagon. Di ronde pertama, Aljamain Sterling menghujani Peter Yan dengan gerakan-gerakan yang membuat dirinya dijuluki The Fangmaster. Peter Yan tidak memiliki jawaban atas gempuran ini. Namun Peter Yan memiliki ketenangan seorang juara. Aljamain Sterling tidak mungkin mampu mempertahankan tempo permainan seperti ini selama 5 ronde penuh. Dan benar saja, di pembukaan ronde kedua, tinju kanan Yan mendarat telak di dagu Sterling dan menjatuhkannya. Dan terakhir, di ronde keempat, yang tentunya akan menjadi perbincangan selama 1 minggu atau bahkan berbulan-bulan ke depan. Sterling menembakkan takedown-nya dan berhasil ditahan oleh Peter Yan. Peter Yan menangkap kepala Sterling yang berada dalam posisi lutut menempel ke kanvas. Dan sesuai julukan Normercian yang melekat pada namanya, tanpa ampun Peter Yan melayangkan lutut tersebut keras ke kepala Sterling.
sehingga Peter Yan harus kehilangan sabuk juaranya akibat keteledoran yang ia lakukan. Selanjutnya, title fight kedua, juara UFC featherweight wanita Amanda Lioness Nunes versus Megan Anderson. Sesuai perkiraan, level antara Amanda Nunes dengan fighter-fighter MMA lainnya teramat sangat jauh. Usai menerima pukulan telak dari Amanda, Megan menembakkan takedown putus asanya, yang mana langsung ditahan Amanda dan ditransisikan ke back mount. Megan yang melindungi dirinya dari rear naked choke tidak membuat Amanda Nunes yang seorang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu ini kehabisan akal. Amanda mengambil tangan Megan dan menguncinya dengan reverse triangle armbar, sehingga Amanda kembali mempertahankan tahta UFC welterweight wanitanya. Dan terakhir, tentu saja, main event yang paling ditunggu-tunggu, Jan Blachowicz versus Israel The Last Stylebender Adesanya. Jan Blachowicz tidak hanya menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan seorang Israel Adesanya, namun juga ia berhasil mengalahkan Israel di segala aspek, mengalahkannya di striking, di grappling, di feint, di taktik, semuanya. Reach advantage yang selalu Israel miliki di kelas middleweight tidak berlaku di kelas barunya ini. Di ronde pertama, mereka saling mengukur kemampuan lawannya dengan melayangkan feint untuk mengetahui speed dan power dari lawan yang dihadapinya itu. Dan seperti halnya pertandingan counter punch pada umumnya, pertandingan ini benar-benar penuh dengan kehati-hatian. Tapi berbeda jauh dengan pertandingan Israel dan Yoel dulu, di pertandingan ini Jan tidak takut untuk menerjang Israel. Ketika menyaksikan pertandingan ini secara live, gue merasa pertandingan ini sangat sengit, dan papan skor nanti akan menampilkan penilaian yang kontroversial. Tapi setelah menyaksikan ulang pertandingan ini dan melihat data yang disajikan, Jan benar-benar mendominasi Israel. Yang membuat mungkin sebagian dari kita berpikir pertandingan ini sengit adalah feint yang banyak dilayangkan Israel. Dan Jan termakan semua feint-feint itu. Tiap kali Israel melemparkan pancingan, Jan merespon pancingan tersebut dengan berlebihan. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan di sini, Jan memang memakan pancingan tersebut, tapi tidak ada serangan lanjutan dari Israel. Ketika bertanding di middleweight, tiap kali lawannya termakan pancingan Israel, maka siap-siap aja mati lampu, karena tinju maupun tendangan Israel akan langsung menyambar bagaikan petir. Tapi di pertandingan ini, Israel sama sekali tidak melanjutkan feintnya itu. Dan gua rasa ini karena Israel menghormati kemampuan counter strike dari Jan Blachowicz. Salah-salah, malah Israel nanti yang mati lampu. Di ronde ketiga, Jan untuk pertama kalinya menembakkan takedown. Meskipun Israel berhasil berdiri, namun kejadian itu memberikan jawaban pada Jan bahwa Israel tidak akan mampu menjawab takedown dari Jan berikutnya. Dan itulah yang kemudian Jan lakukan di ronde keempat dan ronde kelima. Menjadikan satu juri memberikan penilaian 49-46 dan dua juri memberikan penilaian dominasi penuh 49-45. Sehingga sang raja UFC Light Heavyweight berhasil mempertahankan gelarnya. Gue pribadi sangat-sangat senang melihat Jan menang. Seperti yang gue pernah bahas di video sebelumnya, gue khawatir divisi middleweight dan light heavyweight akan kacau karena kampanye Israel menjadi double champ. Dan Jan tidak hanya berhasil menyelamatkan iklim kompetitif divisinya, namun juga iklim kompetitif divisi di bawahnya, yaitu middleweight. Kekalahan perdana Israel dalam karir MMA-nya ini pun tidak membuat Israel berkecil hati. Dalam post-fight interview-nya, ia berkata, "Jika suatu hari seseorang akan mengalahkan saya, orang mana lagi yang lebih baik dari Jan Blachowicz? Seorang juara yang berkelas. Dari semua orang, saya bersyukur Janlah yang mengalahkan saya." Dan untuk Jan sendiri, ia langsung mengumumkan bahwa ia ingin mempertahankan gelarnya melawan Glover Teixeira. Mengingat umur Teixeira sudah tidak lama lagi bisa berkompetisi di UFC. Men, Jan Blachowicz benar-benar penyelamat dunia. Untuk pembahasan detail 3 title fight-nya sendiri akan dibahas di fight recap yang akan tayang di minggu ini. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.